Hai semuanya, selamat datang di channel Talkno lagi. Pada hari ini kita akan membahas mengenai cara mengajukan pinjaman kredit motor di Bank BCA. Nah teman-teman semua, sebagaimana kita ketahui Bank BCA adalah salah satu bank dengan reputasi terbaik di Indonesia ya. Dan terkenal dengan kenyamanan, kemudian cicilan yang rendah bagi para nasabahnya. Nah teman-teman semua, adapun beberapa keuntungan kredit motor di Bank BCA, pertama adalah prosesnya cepat, kemudian persyaratan mudah, kemudian bunganya rendah, kemudian banyak promo tentunya, apalagi kalau kalian datang ke Expo BCA tiap tahun ya. Kemudian angsuran atau cicilannya tetap atau flat ya teman-teman ya. Nah tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel Talkno lagi supaya kita bisa lebih semangat lagi membuat video yang tentunya bermanfaat untuk kalian semua. Nah teman-teman, jadi kalau kalian mau kredit motor di Bank BCA itu dinamakan dengan KSM ya. Jadi program dari Bank BCA-nya itu namanya KSM atau singkatannya adalah kredit sepeda motor. Nah lalu bagaimana cara kredit motor di Bank BCA? Kita langsung saja kutip di halaman website BCA resmi ya, yaitu bca.co.id. Kita cek dulu informasinya di sini sebelum kami menceritakan pengalaman pribadi kredit motor di Bank BCA ya. Nah kenapa kita buka website BCA resmi? Karena informasi-informasi mengenai promo, kemudian informasi terbaru mengenai persyaratan kredit motor itu akan diupload atau akan diunggah oleh pihak Bank BCA update di website resminya. Jadi pastikan kalian mengecek juga syarat dan ketentuan yang berlaku jika ingin melakukan kredit motor ya. Nah ini aku sudah buka website BCA yaitu bca.co.id. Terus kita pilih saja tulisan produk ya yang ada di pinggir. Terus kita pilih pinjaman individual ya, karena kan kita mau meminjam uang atau melakukan kredit motor untuk kebutuhan pribadi begitu ya. Nah setelah kita klik pinjaman individual, nantinya akan muncul laman seperti ini ya teman-teman ya. Nah kalian langsung saja pilih tulisan kredit sepeda motor atau KSM. Nah di sini ada informasi-informasi lain juga seperti berkendaraan bermotor, kredit pemilikan rumah, peminjaman kredit tanpa agunan dan lainnya. Nah kita sudah masuk ke laman KSM atau kredit sepeda motor ya. Nah di sini juga udah ada informasi mengenai KSM-nya ya, yaitu angsuran tetap, praktis dan persyaratannya yang mudah. Nah kita scroll sampai bawah sampai kita menemukan syaratnya terlebih dulu. Nah ini kita kenali produk ya, tab kenali produk dan ada informasi singkat mengenai kredit sepeda motor. Nah jadi KSM atau kredit sepeda motor dari BCA ini adalah solusi pembiayaan khusus kendaraan roda 2 atau roda 3 melalui PT BCA Multifinance ya, dimana keuntungannya tentu saja aman, jaminan keamanan penyimpanan BPKB selama masa pinjaman di BCA dan mudah, dimana sudah termasuk biaya administrasi dan asuransi TLO atau total loss only. Jadi kalian kalau misalkan mencicil kredit di mencicil atau mengajukan kredit motor di Bank BCA itu tentunya aman dan tentu saja prosesnya mudah ya. Nah kemudian kita masuk ke persyaratannya, kita tap aja tulisan yang ada di pinggir yang tulisannya itu perlu diketahui ya. Nah udah muncul ya ini ya, jadi kalau kita tap tulisan perlu diketahui akan muncul persyaratan dokumen. Nah karena ini pinjaman individual maka persyaratannya juga perorangan ya. Yang pertama adalah fotokopi KTP atau kartu tanda penduduk, kemudian fotokopi cover tabungan BCA, ketiga fotokopi KTP pasangan, keempat fotokopi kartu keluarga, kelima slip gaji atau surat keterangan penghasilan, kemudian fotokopi rekening listrik, telepon atau sertifikat rumah, kemudian mutasi rekening. Nah teman-teman semua, untuk slip gaji dan untuk
fotokopi sertifikat rumah ini itu untuk nasabah baru ya, dimana dengan catatannya itu nasabah reguler adalah nasabah BCA yang sudah 6 bulan memiliki rekening BCA. Kemudian nasabah baru adalah nasabah BCA yang baru memiliki rekening BCA kurang dari 3-6 bulan. Jika terjadi keterlambatan pembayaran angsuran, denda akan berlaku sesuai yang tercantum dalam perjanjian pembiayaan yang telah ditandatangani oleh konsumen. Nah, jadi dengan kata lain, kalau kalian mau melakukan pengajuan kredit sepeda motor di Bank BCA, tentu saja kalian harus sudah punya rumah ya, karena dibutuhkan sertifikat rumah, fotokopi sertifikat rumah. Kemudian kalian juga harus punya pekerjaan di mana dibuktikan dengan slip gaji atau surat keterangan penghasilan. Begitu ya. Nah, jadi untuk nasabah baru di sini tuh diharuskan memiliki rekening dengan jangka waktu minimal 3-6 bulan ya. Jadi kalau kalian baru bikin rekening Bank BCA kemudian mau melakukan pengajuan kredit sepeda motor, sepertinya akan sulit di ACC. Begitu ya teman-teman ya. Selanjutnya kita masuk ke tab biaya, limit, dan suku bunga. Nah teman-teman semua, di sini sayangnya di website BCA sendiri update terkait suku bunga dan biaya-biaya harap mengikuti EOM yang secara rutin diinformasikan kepada pihak BCA, begitu ya. Jadi untuk limit, kemudian biaya administrasi, kemudian bunga, tentu saja kalian tidak bisa melihatnya di website ini. Kalian harus menghubungi atau mengontak sales BCA terdekat ya teman-teman ya. Karena tiap bulannya itu biasanya BCA itu ada promo. Jadi bulan ini promonya misalkan bunganya sekian persen, bulan depan sekian persen, 3 bulan lagi misalkan gratis biaya admin dan sebagainya, begitu ya. Tapi karena pengalaman kita sudah pernah melakukan kredit di Bank BCA khususnya untuk sepeda motor, kita sudah buatkan videonya itu mengenai bunga atau biaya yang bisa kalian jadikan sebagai referensi ketika akan mengambil cicilan motor di Bank BCA. Kalian bisa klik aja videonya di atas ya. Nah teman-teman, setelah mengetahui persyaratan, kemudian informasi mengenai KSM, lalu bagaimana cara mengajukannya. Nah ini kita tap aja tulisan dapatkan layanan. Jadi ada 2 cara ya. Yang pertama, kalian bisa langsung mengisi e-form atau e-formulir ya, langsung lewat website bca.co.id dan bisa juga lewat kantor cabang BCA melalui sales. Nah bisa juga kalau misalkan lagi ada promo-promo seperti BCA Expo, kalian datang ke BCA Expo kemudian tanyakan ke sales KSM ya. Nah biasanya di sana kalian bisa mendapatkan promo lebih banyak. Nah ini aku langsung tap aja tulisan e-form ya. Contohnya aku mau mengajukan lewat bca.co.id. Nah, kemudian kita tap aja tulisan e-form. Nah, di sini juga ada informasi mengenai 5 langkah mudah mengajukan KSM. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, baca dan pahami informasi produk kredit sepeda motor yang sudah kita paparkan sebelumnya ya. Kemudian yang kedua, siapkan kartu debit BCA atau nomor rekening BCA yang masih aktif. Kemudian yang ketiga, pastikan nomor handphone kamu terdaftar sebagai nomor HP e-banking, MBCA, Klik BCA, dan lain-lain. Jadi kalian harus punya M-banking ya. Kemudian yang keempat, lengkapi data diri dengan informasi yang benar. Dan yang kelima, menyetujui pernyataan dan kuasa yang dibutuhkan. Nah jadi teman-teman, kalau sudah melengkapi persyaratan, kalian bisa mendaftar KSM atau kredit sepeda motor BCA lewat e-form yang ada di website bca.co.id ya. Nah kalau sudah siap, data-data sudah lengkap, persyaratan sudah lengkap juga, kalian bisa tap tulisan mulai yang ada di bawah ini. Nah, selanjutnya akan ada formulir pengajuan kredit sepeda motor seperti di sini ya. Kalian harus mengisi merek, jenis motor, jangka waktu cicilan atau tenor, kemudian total unit, uang muka, angsuran, nomor rekening atau nomor kartu debit BCA, nomor induk kependudukan, kode referral, dan yang lainnya.
Nah teman-teman semua, itulah cara mengajukan kredit motor Bank BCA lewat e-form ya. Lalu bagaimana caranya kalau nggak mau lewat e-form ya, tentunya kalian harus menghubungi Bank BCA terdekat ya. Nah tapi kalau nggak mau lewat Bank BCA seperti yang sudah aku sebutin sebelumnya, kalian bisa memanfaatkan event seperti BCA Expo. Nah kalau kalian mengikuti event tersebut, biasanya untuk pengisi data diri ini itu udah sama sales KSM-nya ya. Jadi kalian tinggal duduk manis dan melengkapi persyaratan seperti KTP, KK, dan yang lain-lain. Nah begitu ya teman-teman ya, aku harap kalian sudah paham dari mulai apa itu KSM, BCA, kemudian persyaratan hingga cara mengajukannya. Nah kalau ada pertanyaan teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Kita akhiri dulu video pada hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, sampai jumpa lagi guys.